rumor sekarang. Betul. Tapi drafting pace dari game kita yang pertama di match terakhir. Langsung kita saksikan first pick untuk RRQ dan second pick untuk Navi. Yep. Alright, ini dia Chip yang menjadi salah satu hero andalan dari IDOC itu sendiri, bahkan ditutup oleh tim mereka. Ya, jangan lupa nih Chip juga kemarin cukup menghancurkan ya sebenarnya ya. Kalau kita melihat perform dari Chip itu sendiri dan Ranger juga di ban. Fanny akankah di ban sekarang untuk RRQ seperti yang kita sempat bahas tadi. Karena secara banyak yang terbuka ya, Kalea ada. Bisa dipergunakan juga oleh IDOC. Atau masih untuk mungkin beberapa hero marksman. Kimi kan jatuhnya bisa di flash ya. Betul, dan bahkan kalau menurut gua tutup aja ini kalau misalnya mereka nggak mau melihat Kimi yang cukup menyeramkan atau Kimi yang mengganggu di arah metode late game nantinya. Bisa. Atau mereka mau siapkan permainan assassin, we never know, Lim. Gak masalah, ini lepas Fanny dulu apa enggak nih? Ini menurut gua Dilepas. Wah, lepas Fanny, tapi Fanny nggak bakal diambil sih menurut gua. RRQ nggak ambil ya? Nggak ambil Fanny. Moskov kah? Kenapa Langsung? harus Moskov? Kenapa nggak yang Atau lain? dikasih. Tuh ketawa atau setujuin ketawa nih. Karena defensif Moskov paling enak untuk lawan Fanny. Karena sekarang kalau ngomongin ke arah Marksman 2 yang sudah di-pick, itu pasti ya mungkin dari kemarin yang menjadi sebuah prioritas untuk pick. Yang dimana kondisinya Baxia di sini pun sama fleksibelnya. Sebenarnya masih ada Fredrin sih, kalau mau ngomongin soal tank jungle ya. Oke. Tapi Fanny dari Possible itu ngeri loh. Oke, tapi kita bicara soal Fanny ini, ketemu dengan tank jungle kayaknya nggak sulit juga ya. Untuk bisa adu Bisa, dari objektif, itu yang pertama sih. Terus juga buat team fight-nya kayaknya masih butuh waktu. Untuk Fanny kalau memang mau berhadapan dengan tank-tank jungler. Dan yang terkunci masih Chow, ini masih flex pick. Dan satunya lagi, kalau Baxia diambil dengan RRQ. Masih flex. Tapi kalau ngomongin soal Chow ya, ini yang gue bilang lebih jelas arahnya Om. Ketika ada Kalea ataupun Chow, Yeah. Chow pressure awalnya mobilitasnya itu akan lebih tinggi. Jelas. Yap, Valentina juga diambil. Lucas bisa menjadi pick yang ketiga sekarang buat RRQ. Ya, dan bahkan itu prepare juga untuk kondisi di mana Navi yang bisa menggunakan Lukas. Tapi Joy? dengan adanya Joy tiba-tiba, dan satu hal yang tadi yang pengen gue pertanyakan adalah Hilda ini buat siapa? Oke, ternyata buat ini ya, buat mengcounter biar adanya Joy bisa farming dengan aman juga. Baxianya masih di flex, masih di roamer, masih di EXP. Dan satu pick dulu nih, Kimi kah yang bakal diambil sekarang? Selena ternyata. Wow, mempercepat jungle ya. Ini bakal cepat juga pattern dari Joy-nya sih. Yang kita tahu Joy juga kan butuh item. Pattern dari Joy kan awalnya memang farming dulu daripada point kill. Yep. Dan pick ketiga, Hayabusa. Hayabusa, right. Nova nih, No Fanny, dan juga tadi aku kira ada pengambilan Valentina. Mereka mau menuju ke Lucas. ternyata enggak juga. Enggak, ternyata. Emang cari mid lane yang punya mobilitas aja sih Om. Betul, ternyata Kakashi ya. Kakashi. Yang keluar juga sekarang Povius ban. Tapi ini lebih concernnya masih ya dengan power dari Selena yang bisa tiba-tiba menyerang. Abyssal Arrow-nya, Open Vision juga membuat Chow-nya bisa terkena Abyssal Trap. Gimana kalau Baxianya di XP? Bisa. Sempat juga ada. Lebih Sempat cepat ada. ke level 4, lebih cepat punya Tortoise Peasants, lebih cepat untuk bisa set up di turtle yang pertama. Hero badan kan? Karena Yap. kita tahu juga dari Dairon itu identik dengan hero badan Om. Iya, betul. Dan berarti kalau idoknya hero-hero yang typically initiate, bisa jadi akan ada satu lagi nih misalnya seperti Franco, Badam. Badak. Badam juga masih ada. Gatot Kaca BM ya. First man-nya ditutup dulu. Dan Franco-nya kena Om. Franco nggak boleh. Gak bisa lepas sama sekali. Karena Hayabusa bisa terpegang dengan Franco. Padahal cancellation-nya banyak loh. Dan bisa ngambil Bloody-nya juga. Yap. Sangat-sangat bisa sekali ya, ada Valentina. Tapi last dulu nih sekarang nih. High loss, ada Ya kalau nyari first man high loss. Glue juga ada. Glue, iya bisa juga. Bisa masuk ke dalam opsi. Kalau untuk frontliner tambahan. Atau jangan-jangan damage ternyata Om. Oke. Bermain experience damage yang sekarang udah mulai muncul juga kan. Ya, kalau kondisi seperti ini juga mereka melihat harusnya di mana Lukas juga masih punya chance untuk jadi XP laner. Bisa, tadi dikunci sama Nino. Ya, Tapi dan- untuk Bene Beatrix. Oh ini kombinasi ya, cowok Beatrix ya. Yang nggak Oke. boleh ada juga. Mau ke siapa nih? Karena hari itu sedih band Granger udah gak ada. CV bisa pick di last sih. Moskov biasa kalau CV ya. Ambil XP dulu. Dan Atau- CV yang akan counter semua Om. Ya, bisa Moskov, bisa Bruno juga. Bisa. Ya, Atau lari ke Iritel sekarang. retail ya. Ada Mungkin opsi juga. Yap.
Tapi ya kita tahan dulu untuk gold laner dari Navi ya. Karena cowoknya kalau ada di roamer, EXP dulu yang tebel. Edit bisa. Kalau memang mau gold lane sekarang, ambillah yang paling bagus. Kayak menurut gue cuma Iritel dan Iritel, One sih. iya. Paling dua opsi itu aja. 1-1, ada Selena soalnya. Tapi glue dulu, EXP. Wah. Kan badannya dulu. Tapi kita ngelihat juga di mana Selena dan Baxia ini sebenarnya kalau dikategorikan mungkin mid-nya Selena, romnya Baxia. Tapi kalau misalnya mau ada pergerakan-pergerakan tiba-tiba, oh tapi tidak. Tidak secepat itu, terbujuk. Daerah dengan badannya. Warna-warna di take. Tadi gue kira akan ada pergeseran lagi. Ya, tapi Karena gini, ke Baxia Shield Unity stun. Efek yang lumayan lama. Jadi kena tabrak dari rodanya Baxia, itu akan disambut langsung oleh Selena. Oke, bisa dibalik juga ya. Iya, atau Selena dulu baru disambut sama dari Baxia. rodanya Iritel ternyata opsi terakhirnya. Oke, ini dia untuk line up dari masing-masing tim juga. Dan Baxia kemungkinan besar akan membawakan juga Revitalize. Super tanky pasti di area depan. Dan memang dia akan bisa menerima begitu banyak damage sebelum turtle nanti. Banyak ultimate yang bisa diambil. Bisa. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat di mana satu kesempatan terakhir dari Navi untuk mendapatkan poin. Karena kalau tidak, udah tidak ada lagi kesempatan karena ini adalah match terakhir penutup dari regular season MPL Indonesia Season 15. Oke, dan wow, mungkin secara statistik ini cukup mirip loh. Control, push, team coordination, dua-duanya sama. Oke, mari kita menyaksikan apakah RRQ mampu mendapatkan juara regular season atau bahkan Navi yang akan mendapatkan poin pertamanya. So MPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the land Natal. Oke, match terakhir ya, match penutupan untuk regular season. Satu kemenangan saja yang dibutuhkan oleh RRQ. Dan kalau misalkan kita lihat draftnya, ini draft yang pernah dimunculkan dari tim sebelum Navi, Om. Sebelum Navi. Ramlian. Oke. Tapi itu pakai Franco. Jadi Baxianya jungle, Franco roamer. Kena tabrak roda, ditarik. Iya. Itu udah sering banget kita lihat waktu itu. Oke. Sekarang diganti sama Selena. Oke, Selenanya nih. Ini punya peran penting juga pasti untuk Selena ya. Karena bisa trapnya dia. Open vision sih. Dan ini cukup menghambat agar Chow-nya tidak terlalu aktif nanti. Harus injak dulu ada efek slow yang dirasakan oleh Kars. Oke, tapi Lele dari Rins tidak kena, jadi tidak bisa disambut terlebih dahulu oleh para pasukan dari tim RRQ dan Emblem misalkan Omawa. Iya, dari emblemnya juga, emblem support masih ya. Dan Tenacity dibawakan oleh Dairan ternyata. Rins. Oke, poking dapat sedikit untuk Rins. Dan emblem tank ya, ini untuk Idok membawakan juga Tenacity dan Firmness. Firmness, bukan Vitality yang bisa menambahkan 250 HP. Alright, tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Navi agak cukup berani untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Karena jangan sampai Kosedonya itu terpotong. Kondisi Idok itu cepat banget untuk bisa melakukan rotasi loh, Lim. Iya. Itu yang harus diperhatikan, tapi lihat di arah bottom lane, CV bener-bener terpressure dengan pergerakan. Dia nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan sprintnya. Dan bahkan para pasukan dari tim Navi, posisi dari gold mereka mencoba untuk mengejar. Dan first blood belum bisa didapatkan. Jump kill tidak ada, tapi nampaknya satu first blood malah didapatkan oleh Idok again. Top klasemen MVP regular season by Roamer, Idok. Apa terlalu cepat sih tadi miskalkulasi juga dari damage. Masih belum kelihatan nih combo dari Baxia Selenanya, tapi kalau ditabrak kayak tadi ya Revitalize udah jadi solusi banget. Pasti ya, Revitalize. Dan memang untuk bisa mendekat ke turtle ini dengan bantuan dari Selena. Oh, tapi lihat di depan sana, Revitalize masih dengan poin. Wasipao berhasil mendapatkan turtle dengan atas satu korban jiwa di tengah tadi, jadi masih worth it. Iya, dan itu cukup disayangkan karena lebih banyak pemain RRQ sebenarnya tadi. Dekat dengan turtle-nya juga dan harus tercuri untuk turtle yang pertama. Goalnya nggak jauh pastinya ya. Dan sedikit pok untuk Kars. Menelan tadi ya. Damage yang besar juga dari Solitaire. Wah, gila sih. Garote dan Solitaire sih. Apalagi sekarang Garote itu bisa sering banget bakar Rins. Sangat dapat satu poin kill. Wasipao. RRQ kali ini bermain dengan luar biasa, tapi no, 16-0 Mirko again. Mirko, oh my god. Mirko lagi-lagi dengan Navi 016 yang dimaksud Mirko. Oke, tapi ini full house ya. Tersisa satu suara aja tadi untuk Navi, sisanya full 2-0 bahkan. Mirko sebenarnya nggak suara untuk Navi itu. Ya dia skor akhirnya. Dia skor akhirnya, betul. skor 16.
Tapi Navi makanya mungkin bisa menjadi pembuktian juga. Karena ingat, ini adalah one last match, satu pembuktian terakhir untuk para pasukan dan The Wild Dragon. Bakal coba di following up, tapi nampaknya Kars sudah ada jalan lagi untuk pulang. Di depan sana para pasukan dari tim Navi bakal coba untuk melakukan following up, tapi nampaknya Kars masih bisa selamat berkat Feb. Aman ya. Dan ini dimaju lagi Susujin. Oke, tapi nampaknya di depan sana Susujin nggak mau memberikan petir untuk seorang Idok, tapi tidak bisa lagi diselamatkan. Idok sudah terperang di depan tanpa adanya kaverisasi, dan Feb berhasil menukarkan posisi yang tadinya Kars bisa menjadi point kill bahkan dari Idok dengan revitalize-nya plus revitalize. Ya, itu bagus banget tadi memang. Tapi audience prediction 81% untuk RRQ. Toy, punya corrosion sekarang. Tapi retailnya juga punya item ya. Oh, belum jadi. Tapi ini masih mending sih. Mau ke Haskell ya kalau retail. 81% itu masih mending menurut gua, karena dengan posisi yang satu di top klasemen, yang satu di bottom klasemen, biasanya itu 90%-an. Bila di depan sana Feb akan coba dipukul mundur dengan reverse strike dan bakal retribution di tangan Wasipol untuk kedua kalinya. Hayabusa berhasil mendapatkan satu turtle aja udah mahal, dan ini dua turtle harus didapatkan, sedangkan Range Seratul Maut bakal coba untuk mundur ke belakang. Dengan ada para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk mencari point kill. Flicker for defensif, kembali Feb dapetin momentum, dan Navi 1200 gold di atas RRQ. Dahsyat sih. Dari retribution Wasipol ya. 2 kali tadi. Yang pertama memang pure pencurian, yang kedua ada kontes yang terjadi tapi lagi-lagi dimenangkan oleh Wasipol. Early Gila, game Wasipol dipikat sih. sih ini sama Assassin. Wasipol sih gila banget sih ya. Ya, soalnya ini juga duelnya Assassin lawan Assassin ya. Ya sebenarnya banget, tapi tentunya di depan sana para pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih berhati-hati, tidak boleh terlalu confident dengan keunggulan yang mereka miliki. Ingat, masih ada sosok dari One di RP to the late game. Dan harusnya kondisi saat ini udah ditanggulangi oleh Sivin. Dia tidak under banget, dia tidak kalah, dia bahkan dapat 1 point kill. Oke, dan RRQ harus bermain sedikit lebih sabar juga ya. Kita belum melihat dari range-nya bisa mendapatkan point pick up dengan cepat dengan Selena yang dipakai. Abyssal arrow-nya masih sering bisa didodge dengan lawannya juga. Abyssal trap-nya hanya membuka informasi yang sudah pasti untuk RRQ. Rata kanan untuk bolt-nya, dan bahkan mereka belum bisa ada jawaban untuk mengatasi dari seorang Glue, Feb. Dari tadi yang memberikan permainan yang sangat luar biasa kalau saya lihat. Lihat Feb dari tadi selalu mendinai rotasi, dia tahu rotasi di arah top lane dari Hayabusa Wasipol akan mendapatkan 1 turret. Dia coba kasih vision, dia coba kasih detailnya sedikit, Lim. Makanya nih. Tapi karena udah di atas menit 5 juga ya. Pasti XP-nya udah mulai join nih, kayak Direct, kayak Feb-nya udah mulai hadir di team fight aja. Sementara di laning jauh akan ada battle assassin yang kayaknya nggak bakal battle amat, tapi Wasipol. Tapi lihat Wasipol mencoba untuk menghindar, damage-nya dimaksimalkan, tapi 1 mukul shadow menyelamatkan Wasipol di top lane. Informasi yang didapatkan adalah tidak ada Quest Shadow aja, karena Retribution belum terdeteksi ada atau tidak dari Wasipol. The team fight di arah ready. Dan bahkan kalau mereka memaksa team fight, Idok akan menjadi korban untuk ketiga kalinya. Level 11 kayaknya dari Wasipol setelah Purple juga. Tapi cetak cepat mulai dilakukan. RRQ, mereka mau turtle ketiga. Oke, mereka mau coba turtle ketiga, tapi nampaknya dari Kaspo coba untuk bertahan Retribution di tangan Wasipol. Perfect tackle for Navi. Memaksa mundur ke arah belakang, nampaknya berpasukan dari tim Navi. Kali ini hanya bisa menggendong depan saja. Feb mencoba untuk mundur dengan adanya flicker yang masih available, gak bakal dipaksa oleh para pasukan dari tim Navi. Oke. Perfect turtle. Awal yang baik, 2000 gold bahkan diungguli oleh Navi. Baik sekali untuk Assassin, Om Wawan. Betul, ini sangat-sangat baik sekali dari Navi-nya. Mereka tinggal mengendalikan ya untuk di early yang sudah mereka dapatkan sekarang juga. Dan mereka harus berhati-hati, tapi ya ini tetap dengan notes di mana one juga jangan sampai jadi dari Toy. Oke, one dari Toy mungkin bisa kita bilang agak kurang diperhatikan oleh para pasukan dari tim Navi, karena mereka lebih prioritas untuk menuju ke arah EXP, mid, dan juga junglernya yang udah benar-benar ditutup oleh para pasukan dari tim Navi. Lihat RRQ, 2400 gold difference. Mereka butuh waktu yang banyak untuk stretch gimana game ini bisa dipegang sama mereka. Mereka harus tahu jawaban, tapi lihat Kars berhasil dihindari oleh seorang Riz. Gak ada jawaban, Duel Dragon, preventif, tepat following of damage, nampaknya Idok is coming. Mencari di mana si Feb berada, tapi nampaknya Feb sudah turun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Navi memilih untuk mundur. Gertakan di arah mid lane, gagal untuk mendapatkan 1 turret. Bahkan sebaliknya, dari Toy berhasil membalaskan, dan kondisi saat ini para pasukan dari tim Navi, mereka bisa mendapatkan Ido, masih ada Revitalize, terbagi menjadi 2, bahkan terbagi menjadi 3, dan Ido berhasil ditunggangi oleh Feb.
Bim di depan sana berhasil memberikan momentum tapi tidak ada jalan untuk pulang. Dan this is Captain Toy speaking ready to take off. Bahkan double kill didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ. Meskipun begitu shutdown yang sangat baik di tangan Washipol 3-0-3. Tetap gold masih bisa dipegang sama Navi ya. Seenggaknya turun RRQ. Mereka juga paksa untuk defense di bagian mid-nya. Contoh dari segi item, Om. Yap. Yang kita mention tadi ya, bagaimana one-one-nya jangan sampai jadi juga. Dan ternyata untuk Toy-nya, ini sempat mendapatkan corrosion bersama dengan Windtalker juga. Jadi secara attack speed-nya mungkin akan cukup terjaga nantinya kepada Toy, terutama nanti untuk di next team fight. Sujin, Holy Crystal berhadapan dengan second item untuk si Washipol tadi. BOD yang sudah selesai menuju ke Endless Battle. Iya, ya kalau ngomongin sakit, ya Washipol juga udah sakit banget nih. Betul. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Tergantung timing dari masuknya. Kalau kita ngomongin soal assassin, yang buka skill duluan biasanya yang akan kalah. Tapi untuk Lord yang pertama, kayaknya nggak bakal buru-buru. Keduanya sama-sama assassin, gak ada yang bisa pegang Lord juga. Yep. Dan midnya sama-sama masih ada. Oke. Dan Toy yang sudah punya Husklaw ya tadi. Jadi duel dari Marksman juga jangan sampai ada weakness point Navi yang pecah sehingga menimbulkan momen untuk RRQ. Wait. Oke, tapi nampaknya shutdown. Dairon again memberikan permainan dan this is Captain Toy ready to take off. Meanwhile di belakang sana zoning out yang berhasil dilakukan kepada seorang Valentena membuat Fred tumbang. Gak ada paling out yang dekat. Second menuju ke arah sosok Sujin. Tapi nampaknya double kill dari Kars. Bahkan looking for triple kill. Maka coba dipaksa oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu kuat zoning yang dilakukan. Tapi lihat di depan sana, Riz gak punya kuasa. Kalau misalnya di burst dan Sujin harus menahan Lord. Akhirnya mereka merelakan Lord tersebut. Dan RRQ dalam sekejap berhasil membalikan kembali keadaan. Thanks to Dairon. Tiba-tiba saja momentum yang dibuat lagi-lagi late Dairon. Membuat kesempatan dari Navi kembali turun. Jauh loh, goldnya langsung Tarik habis. Sebuah kombinasi yang memang manis ya tadi antara Badang dan juga One-One. Di mana weakness point akhirnya kembali berhasil untuk dipecahkan. Dan terbang lagi untuk kedua kalinya untuk Toy. Dan sekarang Lord jatuh ke tangan RRQ. Dari Navinya hanya bisa melakukan defense juga. Mereka sudah bermain dengan sangat bagus tapi satu momen mereka kehilangan tempo permainan. Bisa saja untuk di zoning dulu. Karena targetnya adalah mid lane nih. Selama mid lane yang terbongkar, Washipol akan semakin tipis pergerakannya. Zonanya akan semakin kecil. apalagi warning terhadap purple buff yang dia miliki itu akan cukup berat nantinya. Tapi lihat di depan sana, Washipol sedikit terdeteksi. Sujin masih mau lebih. Tidak bisa dipertahankan, dibongkar abis. Turret tiara mid lane oleh tim RRQ. Belum ada kombinasi Baxia Serena ini, Om. Belum sama Dari sekali. tadi ya, belum kelihatan juga. Ini lebih kombinasi dari Badang One-One. Badang one-one betul juga. Ada setup yang masuk, pecah weakness point, terbang akhirnya. Tapi Toy. lihat ke arah top lane Dairon! Langsung menuju ke arah seorang CV. Dan itu dia lane Dairon. Raja yang pernah terlupakan. Memberikan 2 kali momentum terhadap para pasukan tim RRQ. Dairon! EXP laner yang pernah terlupakan dan bahkan balik lagi ke Emil dan memberikan pesona yang luar biasa. Di arah top lane. Masih ada Lord pasif. Memang masih ada pasif. Tapi lihat betapa efektifnya pergerakan menuju ke arah seorang CV yang tidak ada flicker. Ingat, dengan sprint saja. Oh, Derven. Meledak. Sakit banget, Lihat sakit banget. badannya, tidak bisa dibendung. Terlalu sakit. Itu petir, bukan sembarang petir. Tapi aman ya. Masih ada super minion lagi dari arah mid lane akan dicoba untuk RRQ. Alright, mereka bakal coba untuk masak. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena kondisi kali ini Dairon nggak punya flicker. Kedua super minionnya tidak ada. Dan ketiga, kalau itu momentumnya gagal, Lid, semua 3.000 gold yang sudah mereka tabung selama ini, udah pasti langsung hilang sekejap. Oke. Tapi ya 3.000 bukan angka yang jauh juga. Navinya pasti mereka masih berusaha untuk mengejar. Dan kalau kita intip dari item juga Wind of Nature dari Toy yang tertinggal tadi, dari goldnya sekarang sudah leading jauh juga. Satu item yang membedakan adalah Wind of Nature yang sudah dipegang oleh Toy. Dan pastinya Baxia ini kuat dengan anti Kuiras dan juga Radiant Armor. 2 item physical, anti physical dan juga anti magic. Wah ini nggak bisa ditumbangin instan nih. Wah, ini mereka harus dapat satu dulu sih. Lele-nya satu, poking. Dairon nanti bakal following up kalau dengan flicker, kalau sekarang nggak bisa. Belum ada Nggak ada flickernya. Makanya kalau nggak ada flicker minimal ada super minion. Kalau nggak ada super minion, nggak ada flicker, jangan untuk Dairon. Sedangkan Navi, jangan sampai ada yang kena lele. Mungkin menurut aku yang paling bisa menang lele cuma Fab doang. Kenapa? Karena Kars itu butuh standby dengan flicker yang dimiliki. Kita lihat di depan sana. Idok melihat potensi dari sosok seorang Kars bisa nge-zoning out. Dan itu yang harus diperhatikan. Oke. Masih aman ya. Atasnya juga di show nih. Bisa dilepas ya Om sebenarnya ya?
Bisa mungkin, tapi RRQ mereka akan coba untuk ngambil Paksa, lordnya ya. dia paksa sih kalau menurut gue. Iya, karena mereka sudah lagi menang nih sekarang dari gold-goldnya juga. Powernya di depan gimana. Washipol terkenal lele dari seorang Reigns untuk ke belakang. Tapi Sojin mencari di mana Sive berada. Damage-nya memang terlalu sakit tapi jangan lupakan. Kars benar-benar mengeka dengan sangat baik. Diren di depan sana, Flicker for defensive menandakan tidak ada initiate power dari Kars. Ditutup. Tapi bukan berarti Feb tidak bisa mengorbankan jiwa dan raganya dengan flicker yang dia miliki. Oh, dipaksa masuk sepertinya Feb. Cari vision di depan dan Washipol dapat lumpur. Oke, Washipol memang dapat lumpur tapi lihat Kars sekarang mau duel Dragon ke arah siapa di depan sana belum terdeteksi. Dan bahkan Toy siap untuk melakukan defender Red bersama Toy dan seorang Sojin. Masih mendapatkan Lord mundur ke arah belakang. Lihat Toy di depan sana seorang diri mencoba untuk selamat dari tunggangan dan Washipol bakal coba digaruk oleh seorang Rinsha. Tapi X-Magic standby dan itu dia. One by one situation. This is Toy. Captain Toy berhasil menyelesaikan tugas satu poin kill yang sangat mahal. Itu dia. Terpisah tadi team fight-nya. Di mana Hayabusa yang tidak mau terjebak dengan Koshiro terakhir masih bisa selamat memang. Tapi Lord tetap diamankan RRQ. Mereka bisa mendobrak pertahanan dari Navi. Setuju, ini kenapa aku bilang bisa didobrak. Pertama masih ada flicker dari Darren. Kedua dengan adanya Lord yang cukup perkasa dan lane di tiga-tiganya berantakan semua untuk Navi. Ya, dan ini weakness point yang harus dijaga banget ya. Dari Navi yang mereka belum bisa Oh, memaksimalkan Darren! Kars. Following up damage yang kurang membuat Darren kali ini belum berhasil mendapatkan point kill. Tapi lihat, satu initiate dia berhasil mendapatkan satu turret di arah tengah. Darren memilih untuk mundur. Initiate power yang sudah selesai. Tapi membuat pasukan dari tim Navi mereka harus wanti-wanti karena di arah top lane. Tim RRQ tidak akan kenal kendor. Pengen coba dirombak dan bahkan di depan sana. Soldier berhasil dan this is Scout and Toy speaking. Ready to take home. RRQ Triple kill. berhasil mendapatkan triple kill dan menutup game yang pertama. One moment is real. Le Dairon. Selamat datang Raja dari segala raja sebagai champion dari regular season MPLID season yang ke-15. Yes. Early game tadi terlihat cukup sulit ya. Waktu Hayabusa berhasil mendapatkan objektif. 2 kali turtle tadi sempat untuk diamankan oleh Washipol. Tapi ketika Toy mendapatkan second item Windtalker dan juga third item Husklow, situasi berubah. RRQ mereka berhasil untuk memberikan sebuah tarik ulur yang cukup manis. Dan bahkan dengan damage yang sudah bisa diberikan dari Rin. Sky Pierce bahkan tadi ada untuk Rin sebagai item yang ketiga. Sangat dalam damage dari Selena tersebut. Itu dia. Tiba-tiba saja Om, satu momen saja. Yep. RRQ mereka membalikan semua usaha Navi, usaha keras Navi dengan perfect turtle-nya. Yes. Hilang. Say thanks to Dairon again. Satu momentum membuat RRQ berbalik langsung memimpin. Satu kemenangan langsung membuat RRQ juara regular season. Dan itu dia Dairon. Deserve banget untuk naik ke MPL Indonesia. Yap, satu momen dari Dairon tadi ya. Lagi ya Dairon, satu nama. Satu nama dan ya gak cuma satu momen ya, ada banyak momen juga terutama momen yang terakhir juga waktu dia masuk tiba-tiba ke dalam base. Wah itu dia Punya tahu. Navi. Untuk bongkar itu dia butuh satu momen. Selama dia nggak apa-apa nggak follow up tapi turret pecah dan dia bisa dijemput nggak masalah. Karena objektifnya mungkin memang tadi adalah turret. Turret. Bukan killnya. Karena kalau ngomong gini, mungkin tadi ya setuju di 3 lompat. Ya karena dia kalau dapetin yang di tengah itu di atas sudah dapat dan ini dia shutdown yang sangat mahal. Iya, karena posisinya juga waktu itu yang tumbang Washipol tanpa power of retribution dan semuanya juga kalau kita lihat ini tidak ada daya gedor lagi nih. Tidak ada tambahan physical damage yang bisa dimainkan oleh Navi. Itu sih bener-bener momentum yang ngagetin banget untuk Sive ya. Dan lihat Dairon, dia nunggu sampai satu bar terakhir supaya Susujin masih bisa nyanyi di depan sana. Supaya Susujin masih bisa bermain. Dan ini dia, MVP of the game. Raja yang pernah terlupakan, please welcome Le Dairon. Oke, Dairon muncul sebagai MVP game pertama. Penampilan dari Badang juga. Dan memang banyak yang bisa di-trapping ya dengan fish break yang dipakai tadi. Dari early first blood untuk RRQ, kecolongan juga beberapa turtle pastinya karena masuk dan kuat shadow tadi. Untuk Washipol 2 kali bahkan tercatat ya, ini bisa diambil oleh Washipol. Namun tidak mengubah hasil akhirnya RRQ, mereka masih pegang kendali permainan di mid game. Ketika Toy mendapatkan item dan juga ketika ada setup Dairon yang sangat mulus sekali tadi. Rapih banget ya. Yep. Di awal mungkin memang karena space farming dari Toy-nya belum dapat kali ya Om ya. Sama Joy juga kan objektif awalnya bukan dari kill tapi dari farming. Yep. Dan one-one-nya nggak kebendung ya. Nggak kuat sih. Iya. Ketika udah mulai join. Mulai join udah mulai sakit juga nih buat one-one-nya. Bahkan tadi sempat untuk ngejauhin Feb.
Agar tidak mendekat sama sekali, ada duel 1v1 antara Glue dan juga One yang kita tahu udah pasti pemenangnya lawan One karena sangat sulit untuk bisa ditangkap. Crossbow of Tank juga berulang kali bisa dipecahkan dan mengangkasa ternyata. Tapi ini adalah nice moment banget. Worship Ball ter-shutdown, ter-pick off. Dan tanpa kekuatan Retribution, RRQ masih tetap untuk melanjutkan team fight lagi. Oke, satu momen yang membalikan semua usaha Navi ya. Lumayan tragis tapi ya nyatanya seperti ini. Ya, mereka berhasil untuk bisa kembaliin keadaan dan lagi flicker. Fish crack yang dilakukan oleh Dairon. Langsung membuka segalanya, tertinggal cukup jauh sebenarnya untuk di early game ya, 2000-3000 gol. Udah 3.000 ya, kalau salah ya. Mereka kembaliin segalanya juga. Dan ini momen dimana Toy berhasil untuk mendapatkan atau menjauhkan Glue-nya dari yang lain juga. Sempat untuk turun memang, tapi gak bisa bergerak juga untuk Fab tadi. Dan last team fight selesai sudah. RRQ Hoshi mereka dapetin kemenangan game pertama tadi dengan cukup sulit sebenarnya. Karena mereka kalah di early game. Oke, itu dia official ya. RRQ Hoshi menjadi champion dari regular season. Dan untuk Navi, kesempatan yang terbuka tadi untuk mereka masih belum bisa dimanfaatkan, belum bisa dimaksimalkan. Ya, masih banyak ya. Dan momen-momen untuk, mungkin untuk Cars itu sendiri dengan menggunakan Cho. Kalau kita lihat dari Way of the Dragon dia, ini banyak sekali momen di mana dia dihindari sebenarnya dengan flicker. Predik ya. Iya. Predik dibalas predik sebenarnya sih. Predik flicker, kan bisa jadi gak flicker kan? Ya, trigger flicker semuanya. Dan kehadiran dari Idok yang di sini hanya untuk membakar source skill dari Navi. Wah, tapi yang kita bisa melihat adalah gimana kondisi dari sosok Fab ini ternyata benar-benar mengganggu sekali loh di belakang. Ya, early game apalagi Fab. Iya, dan mereka itu belum menemukan jawaban untuk menumbangkan Fab sampai akhirnya. Ketika dari Mosipol yang nggak ada, Fab yang nggak punya kesempatan, sekalipun gendong ya udah dapat. Tapi nggak ada yang bisa di follow up. Benar. Dan selesai di situ terpatahkan, mereka udah menemukan kalau Fab adalah sebuah masalah utamanya. Ya, Fab yang harus bisa cepat untuk dihancurkan juga nih. Agar tidak menjadi badan yang begitu lama bertahan di depan untuk Navi. Sutsujin, begitu banyak poin asis ya buat dia ya. Cuman memang ya kreditnya masih untuk Dairon juga. Karena begitu dia masuk dengan face crack-nya, tidak akan ada bisa keluar juga. Dan lihat untuk total damage yang ditahan, Idok bersama dengan Dairon nih. Gila sih. Gede banget. Gede banget, tapi initiate power, insting dengan satu suara menuju Dairon ini yang harus sudah mulai dihadapi oleh Navi. Karena mungkin dia udah melihat Fab itu unggul, emang tidak bisa dipungkiri Fabnya unggul. Ya. Tapi untuk mengatasi momen dari Dairon ini mereka belum ada jawabannya. Iya. Gak ada, mungkin X-Magic punya Fish Crack tadi. Tapi Fish Crack untuk counternya nggak bisa. Gak bisa.